Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'da. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam kehormatan kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang tampak di langit dan di bumi. Yang benar itu proses. Proses kehidupan langit dan bumi, proses kehidupan makhluk, proses kehidupan manusia, proses itulah yang dikatakan benar. Benar terjadinya. Tidak ada yang salah di dalam proses alam. Dan tentu saja proses itu didukung oleh hukum sebab akibat. Kemudian hukum sebab akibat itu tentu dibentuk oleh hubungan antara zat, hubungan antara benda-benda, hubungan antara makhluk seluas langit dan bumi. Hubungan itulah yang membentuk
hukum sebab akibat, atau yang membangun proses alam. Nah, itu dari. Ya. Nah, jadi apa saja yang terjadi di langit dan di bumi itu adalah benar. Ya, prosesnya itu benar. Ya. Walaupun berproses untuk, apakah itu proses bekerja untuk membangun atau proses itu bekerja untuk merusak. Ya. Tetapi hukum suakibat ini benar. Nah, tidak ada yang salah. Nah, itu. Ya. Jadi Allah adalah sebuah kebenaran di langit dan di bumi. Kebenaran itu nyata. Ya, nyata di langit dan di bumi. Nyata dalam kehidupan manusia. Ya. Ya. Nah, jadi apabila manusia terluka, tentu ada penyebabnya. Penyebab yang menyebabkan terjadi luka. Nah, itu tidak salah prosesnya. Kenapa badan kita lemah, tentu ada penyebabnya. Ya, tidak mungkin penyebabnya tidak ada. Ya, kenapa kita mengalami kerugian? Ya, kenapa kita jatuh miskin? Ya, nah, kenapa kita tersesat? Tentu ada penyebabnya. Ya, penyebab yang membuat kita, yang mendorong kita tersesat, jatuh, ya, sakit, macam-macam. Tentu ada penyebabnya. Nah, ya. Nah, sehingga tidak ada yang dipersalahkan kecuali diri kita sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Nah, tersesatnya seorang manusia tentu karena perbuatannya. Perbuatannya itulah yang menjadi penyebab, yang mendorongnya sesat. Nah, contohnya saja dia berhubungan dengan orang yang salah. Ya, bergaul dengan orang yang tidak benar. Ya, cara hidupnya mungkin tidak benar. Itu menyesatkan. Mungkin saja dia membiarkan dirinya kotor. Ya, membiarkan dirinya bodoh. Itu membawanya kepada perbuatan yang menyesatkan, yang merugikan, yang merusak. Nah, itu. Jadi ada penyebabnya. Ya. Sehingga dikatakan itu adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, inilah proses yang benar. Ya, bukan dibuat-buat. Al-Quran mengatakan setiap sesuatu, apapun yang terjadi, itu ada dasar hukumnya. Apapun yang terjadi, itu ada alasannya. Nah, jadi apabila manusia mempelajari hukum suakibat, maka manusia bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya. Nah,
Nah, tetapi kalau manusia tidak mempelajari hukum syakibat, tentu manusia tidak bisa melihat apa yang sebenar-benarnya terjadi di langit dan di bumi yang terjadi pada diri manusia. Ya. Nah, jadi semuanya ada dasar hukumnya. Ya. Seperti Adam. Ya. Nabi Adam. Ya. Manusia pertama. Ya, manusia pertama. Ya. Al-Quran mengatakan, ya, Allah berbicara kepada para malaikat, ya, untuk, ya, menciptakan manusia, ingin menciptakan manusia. Tetapi ditolak oleh para malaikat. Ya, karena ditakutkan manusia akan melakukan kejahatan. Pertumpahan darah di atas permukaan bumi. Itu. Ya, jadi Allah berbicara dengan malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang manusia untuk dijadikan khalifah di atas permukaan bumi. Itu artinya manusia yang dia ciptakan itu adalah manusia pertama. Ya, manusia pertama. Nah, terus. Ya, tetapi di zaman sekarang ada orang mengatakan, ya, manusia purba. Manusia purba lebih dulu daripada Adam. Ya. Nah, itu kan salah. Ya. Manusia purba adalah manusia yang, ya, yang hidupnya itu tidak seperti zaman sekarang. Dari. Atau 1 juta tahun yang lewat. Itu dikatakan manusia purba. Itu. Padahal yang pertama diciptakan Adam. Ya, Allah berbicara dengan para malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia. Nah, tentu manusia pertama yang diciptakan itu. Ya. Nah, tidak mungkin Allah mengatakan kepada para malaikat dia akan menciptakan manusia kedua setelah manusia purba. Itu tidak mungkin. Saudara. Keempat. Nah, jadi Adam adalah manusia pertama. Manusia pertama yang menghuni bumi. Nah, jadi Adam yang pertama diciptakan. Di mana Adam diciptakan? Adam diciptakan di dalam wilayah langit dan bumi. Bukan di luar langit dan bumi, bukan. Setelah langit dan bumi ada, baru Adam diciptakan. Tubuh Adam adalah tanah. Tubuh Adam, tubuh manusia itu membutuhkan panas, membutuhkan dingin untuk menegakkannya, untuk menghidupkan jiwa raganya. Seperti kita
kita membutuhkan panas matahari, ya. Kita membutuhkan siang dan malam, kita membutuhkan makanan dan minuman, nah, kita membutuhkan hubungan dengan makhluk-makhluk lain, benda-benda lain. Untuk apa? Untuk mengolah jiwa raga kita, untuk memperkuat, memperkokoh jiwa raga kita, atau sehingga kita bisa tegak berdiri. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi hubungan manusia dengan langit dan bumi adalah hubungan yang berfungsi untuk memperkuat jiwa raganya, memperkokoh, ya, memperkuat tulang-tulangnya, sehingga dia bisa tegak berdiri. Kalau langit dan bumi tidak ada, bagaimana? Ya, apabila langit dan bumi tidak ada, itu artinya manusia tidak berhubungan dengan matahari, tidak berhubungan dengan dingin, panas, benda-benda, semuanya. Itu melemahkan tubuh manusia. Nah, itu menjatuhkan fisik manusia. Itu artinya manusia tidak bisa diciptakan. Nah, itu. Ya, karena proses penciptaan itu terjadi. Nah, proses itu bekerja di langit dan di bumi, mempergunakan hukum alam. Nah, itu. Mempergunakan hukum alam. Dari mempergunakan hukum sebab akibat untuk mendorong tegaknya tubuh manusia. Sementara hukum sebab akibat itu ada di langit dan di bumi. Di luar langit dan bumi tidak ada. Saudara. Nah, itu. Ya. Nah, jadi itu hukum-hukumnya, ya, itu dasar hukumnya, ya, bahwa Adam adalah manusia pertama, ya, itu diciptakan melalui proses alam, ya, di dalam wilayah langit dan bumi. Nah, itu. Nah, jadi itulah yang diusahakan oleh manusia sekarang untuk mencari tahu, ya, berita itu, ya, tentang Adam itu. Ya, contohnya saja di mana Adam turun, di daerah mana. Sebenarnya bukan turun. Adam itu tidak turun. Nah, itu. Ya. Adam itu tumbuh. Manusia yang tumbuh, muncul di atas permukaan bumi. Nah, didorong oleh proses alam. Nah, itu. Kalau kita berpikir, bumi ini memiliki daerah panas, memiliki daerah dingin. Apabila Adam, manusia pertama, itu diciptakan di daerah yang panas, tentu terjadi peleburan pada jiwa raganya. Itu melemahkan dirinya, sehingga dia tidak bisa tegak berdiri. Ya, tidak terangkat dirinya.
Karena daerah itu panas. Panas itu melumpuhkan, melemahkan, mencair. Ya, apabila manusia diciptakan di daerah panas, maka tubuhnya tidak. Nah, saudara, tidak berdiri. Artinya penciptaan gagal. Begitu pula kalau manusia diciptakan di daerah dingin. Dibentuk di daerah dingin. Dingin itu membikukan. Saudara. Di daerah dingin tidak terjadi perkembangan. Tidak terjadi pertumbuhan. Itu artinya Adam juga tidak bisa diciptakan di daerah dingin. Tidak muncul di situ. Ada. Ya. Nah, jadi Adam itu munculnya di mana? Di daerah yang seimbang. Panas dingin itu seimbang. Atau dikatakan di daerah garis khatulistiwa. Ya, di daerah garis edar matahari. Nah, itu panas dingin itu seimbang. Ya. Nah, apabila panas dingin itu seimbang, tentu ya, tubuh Adam itu bisa berdiri tegak. Ya, tidak mudah jatuh, tidak mudah melemah. Nah, itu. Ya, panjang umurnya. Jadi, itu artinya manusia pertama ya, itu ada di daerah yang seimbang. Ya, negeri yang seimbang, panas dingin itu seimbang. Nah, itu deh. Kalau kita mempelajari bumi ini, ya, itu daerah yang seimbang itu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu seimbang kiri kanan. Ya, seimbang ya. Bagian selatan dan bagian utara itu seimbang. Ya, titik keseimbangan. Itu Pulau Sumatera. Atau ya. Nah, jadi Pulau Sumatera adalah titik keseimbangan bumi. Ya. Tempat ya, garis edarnya matahari. Nah, itu seperti di Amerika, ya, Afrika, benua Afrika, benua Amerika, seperti Kalimantan, Sulawesi, ya. Tapi itu bukan daerah yang seimbang, bukan titik keseimbangan bumi. Sehingga panas dinginnya itu tidak seimbang. Nah, itu ya tidak normal. Itu deh. Tetapi kalau di Pulau Sumatera itu bagian selatan, bagian utara seimbang. Dan itu menjadi titik keseimbangan bumi. Di tengah-tengah Pulau Sumatera, ya, itu ya, ditempati oleh daerah Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi. Ya. Kota Bukit Tinggi itu seimbang. Panas dingin itu seimbang, cuacanya itu normal. Ya. Kalau kita bertanya, Adam itu manusia pertama
tubuhnya itu dipelihara oleh keseimbangan panas dan dingin. Nah, itu dipelihara oleh cuaca yang seimbang, yang normal. Itu hanya ada di Bukit Tinggi, Pulau Sumatera. Tidak ada di daerah lain di atas permukaan bumi. Tidak ada. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi tegaknya tubuh Adam, berdirinya tubuh Adam, ya. Nah, itu di mana? Itu di daerah yang seimbang, yang normal. Itu ada di Bukit Tinggi, ya. Minangkabau, Pulau Sumatera. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi kalau orang bertanya, di mana Adam itu muncul pertama kali di atas permukaan bumi? Itu di daerah yang seimbang, yang normal. Cuacanya itu seimbang. Panas dinginnya itu seimbang. Itu daerah Bukit Tinggi. Nah, itu. Ya, tetapi orang-orang melakukan penelitian. Apa dasar hukumnya? Ya, banyak yang mengatakan ya macam-macam. Ya, Adam turun di Arab, Adam turun di India, macam-macam. Nah, itu ya, orang pertama itu ada di Afrika, benua Afrika. Ya. Nah, itu penelitian yang dilakukan oleh manusia sampai sekarang. Tetapi dasar hukumnya lemah, tidak ada. Tidak ada dasar hukumnya. Nah, itu. Ya. Nah, tentu kita harus mempelajari keseimbangan tubuh manusia itu sehingga manusia bisa tegak berdiri. Kalau tubuh manusia tidak seimbang, tubuhnya jatuh, umurnya pendek, cepat mati. Itu artinya penciptaan manusia gagal, penciptaan Adam gagal. Oke. Kenapa penciptaan Adam itu berhasil? Nah, berketurunan. Nah, karena dia diciptakan di daerah yang seimbang. Nah, daerah yang normal. Nah, itu adalah daerah Bukit Tinggi, ya, Minangkabau. Ya, berada di Pulau Sumatera. Jadi, sehingga saya mengatakan manusia tertua, Nabi Adam, ya, itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi, artinya Adam itu, itu orang Minang, ya. Nenek moyang manusia itu Adam, orang Minang. Itu artinya orang Bukit Tinggi. Ada. Tentu semua itu ada dasar hukumnya. Ada hitung-hitungannya itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ada. Ya, jadi Adam, ya, manusia pertama, ya, itu ada di Bukit Tinggi, Minangkabau, ya, atau dia muncul di Bukit Tinggi, ya. Atau orang mengatakan dia turunnya itu di mana, ya, di Bukit Tinggi, ya. Itu berdasarkan hukum, ilmu.
Bukan tebak-tebakan, Indra. Tebak-tebakan ya. Enggak. Benar. Bukan menduga-duga. Ya, akan nampak. Nah, itu deh. Jadi Adam manusia pertama. Nah, keluarga pertama itu terbangunnya itu di Bukit Tinggi, Minangkabau. Itu keluarga pertama. Itu paham yang dipakai itu darah itu mengikuti garis keturunan ibu. Itu artinya Adam itu dia lebih condong memelihara yang perempuan, menjaga kehidupan perempuan. Sementara yang laki-laki itu disuruh pergi keluar, cari makanan, pergi berburu. Itu sehingga yang tinggal di rumah yang mewarisi itu perempuan. Begitulah kira-kira. Jadi keluarga pertama Nabi Adam itu menganut paham matrilinealisme, mengikuti garis keturunan ibu. Betul. Itu orang Minang itu. Mungkin orang tidak percaya dengan kaji ini. Tentu kepercayaan itu harus dibangun dengan ilmu, dengan dasar hukum yang kuat. Dibangun dengan dasar hukum yang kuat, bukan tebak-tebakan, menduga-duga. Jadi apabila keluarga pertama ada di Bukit Tinggi, itu artinya negeri tertua di atas permukaan bumi, itu Bukit Tinggi ini, Minangkabau, itu negeri tertua. Itu keturunan manusia pertama, itu Minangkabau, orang Minang. Baru mengalir ke Pulau Jawa. Baru mengalir ke sana, keturunan Adam, manusia pertama. Itu. Itu dia. Setelah itu baru dia dari Minangkabau baru mengarah kepada Afrika, menuju kepada benua Afrika. Kenya, Tanzania, Somalia, Ethiopia, baru mengarah ke sana. Jadi itu proses perkembangan manusia, proses kehadiran manusia di atas permukaan bumi. Tentu harus ada dasar hukumnya itu. Sudah. Tentu kaji ini ceritanya berkait-kait dengan yang lain. Berkait-kait dengan cerita-cerita yang lain, saudara. Seperti kekuasaan. Kekuasaan itu dikembalikan ke daerah Bukit Tinggi, Minangkabau. Itu ada kaitannya. Kaitannya dengan di mana Adam turun, itu ada kaitannya. Sudah. Dan itu berkait-kait dengan seorang penyeru. Orang yang mendapatkan petunjuk dan pelajaran.
Ya, dia itu munculnya di mana? Itu munculnya di daerah Minang, Bukit Tinggi. Munculnya. Orang yang diberi petunjuk itu. Ya, atau kita mengatakan Al-Mahdi. Nah, itu ada kaitan-kaitannya ini. Nah, itu. Ya, akan nampak ini. Ya, nah, tentu kalau dipelajari, tentu ya semuanya harus dilihat. Yang mendukung kaji ini, bukti-bukti yang mendukung kaji ini tentu harus dilihat, dipelajari, ya, dan dibuktikan kebenarannya. Tentu itu panjang kajinya deh. Tentu untuk memberitahukan itu tentu saya harus turun. Benar. Untuk menyampaikan ini. Itu kan tidak mudah. Kadang-kadang untuk membuktikan itu harus membutuhkan gambar ya. Dari. Tetapi kalau berbicara ini saja susah. Sulit. Tentu saya membutuhkan alat-alat untuk itu. Kenapa? Jadi orang-orang orang-orang terdahulu, manusia pertama, itu datang dari sini, datang dari Minang. Manusia pertama yang menghuni bumi itu Minang, orang Minang. Itu. Jadi orang-orang Minang dikenal dengan perantau, orang-orang perantau. Tentu ada penyebabnya. Dilihat dari tata letak daerah Minang, daerahnya yang berbukit-bukit, yang bergunung-gunung, itu membentuk manusianya, membentuk wataknya, sifatnya, kekerasannya. Itu membangun jiwa raganya yang kokoh, yang kuat. Itu deh. Jadi alam Minangkabau itu membangun manusia-manusianya yang keras ya. Memiliki kemampuan untuk memimpin. Kemampuan untuk menjangkau, untuk menguasai. Kemampuan untuk menjelajah. Kemampuan untuk berpikir cerdik. Itu alam Minangkabau membentuk manusianya seperti itu. Itu terbentuknya di sini. Benar. Kecerdikan manusia terbentuknya di mana? Itu di daerah Minang. Terbentuknya di situ. Daerah Minang berbukit, bergunung, berjurang. Itu membuat manusia memiliki keahlian dalam bergerak, dalam bekerja, dalam berpikir, dan membentuk kekuatan dan kemampuan manusia, membentuk kesabaran manusia, kekerasan manusia. Itulah yang tercipta, manusia tercipta di daerah Minang. Itu deh. Sehingga saya mempertanyakan. Itu. Kemampuan manusia
itu datang dari mana? Dibentuk di daerah mana? Nah, itu deh. Contohnya orang Yahudi, Israel. Nah, orang Israel itu orangnya cerdik. Udah deh. Ahli. Gitu. Sementara alamnya seperti itu. Udah deh. Nah, itu deh. Alamnya ya seperti Mesir. Ya, Arab. Udah deh. Ya, Israel, ya, Palestina, alamnya panas, nah. Macam-macam. Alamnya itu tidak sempurna, tidak normal. Ada kemampuan Israel, kecerdikannya, keahliannya, kekuatannya itu diambil dari mana? Atau tentu datang dari nenek moyangnya. Bukan datang dari alamnya. Ya. Nah, kalau kita tinggal di padang yang datar, ya, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada jurang, ya, tentu kita tidak pandai. Ya, memanjat tidak pandai, menuruni jurang tidak pandai, tidak ahli. Karena di situ dataran, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada jurang. Tentu kita tidak ahli di bidang itu. Sudah, tentu pemikirannya, kecerdikannya itu kurang. Nah, itu deh. Nah, kenapa? Berbeda dengan daerah Minang. Ada bukit, ada gunung, ada jurang, ada semuanya. Untuk menghadapi alam yang seperti itu, tentu dia berpikir. Tumbuh kecerdikan di situ. Tumbuh keahlian. Nah, tumbuh kesabaran. Nah, itu kemampuan. Tumbuh di situ. Atau tumbuh di daerah Minang. Ya. Nah, jadi alam Minangkabau melahirkan manusia-manusia yang memiliki kemampuan. Kemampuan yang tinggi. Nah, ya. Bagaimana dengan Arab? Mesir, Afrika, Israel, Palestina, atau daerah-daerah lain. Apakah mampu menciptakan manusianya seperti itu? Nah, apakah daerah itu mampu membentuk manusianya? Ya. Nah, itu. Daerahnya, alamnya mampu. Ya, membangun jiwa raga manusianya menjadi kuat. Ya, artinya memiliki kemampuan untuk berkuasa, untuk berpikir, untuk cerdik, dan untuk menjelajahi bumi, ya, dan macam-macam. Apakah alamnya mampu membentuk manusianya seperti itu? Tidak. Ya. Nah, jadi orang-orang Israel itu, Yahudi itu, ya, kecerdikannya, kemampuannya itu datang dari mana? Dibentuk di daerah mana? Sementara alamnya seperti itu. Ya, tidak sama dengan Minangkabau alamnya. Alam Minangkabau berbeda dengan alam yang ada di Jazirah Arab, ya. Berbeda dengan benua Afrika. Alam itu berbeda. Ya, dengan Jawa saja berbeda. Alam Minangkabau dengan Jawa berbeda. Alam Jawa itu tidak sama. Ya. Nah, itu deh. Ya. Nah, sehingga saya mengatakan
Ya, bahwa seperti orang-orang Afrika itu dahulunya nenek moyang orang-orang Afrika itu orang-orang Minang yang pergi ke sana, merantau ke sana pada zaman-zaman awal. Nah, itu dari ya, nah, seperti Israel, Yahudi, ya keturunan Ibrahim, Yakub. Ya, mereka memiliki kekuatan dan kemampuan, kecerdikan, keahlian. Ya, itu turunan dari mana? Sifat itu, kemampuan itu turunan dari mana? Turunan dari nenek moyangnya. Dari mana nenek moyangnya? Atau nenek moyangnya mendapatkan keahlian itu, kepandaian itu dari mana? Dari kemampuan itu. Tentu dari Minang. Daerah Minang. Nah, itu deh. Ya, tentu perhitungannya tentu panjang ini. Ya. Dari. Ya. Ini karena kaji ini tentu mengarah kepada fisik. Ya, tubuh yang kuat, tubuh yang lemah. Tubuh yang padat, tubuh yang tidak padat, itu ada hubungannya dari ya, macam-macam. Tentu berhubungan dengan tata letak alam, tata letak daerah. Dari contohnya orang berkulit putih. Orang berkulit putih itu berdasarkan hukum itu lemah. Itu deh, lemah ada. Ya, itu adanya di mana? Contohnya ya, orang berkulit putih ada di daerah Cina, Rusia, Eropa, adanya di sana orang berkulit putih. Itu artinya kekuatannya itu tentu ya tidak memenuhi syarat untuk menjelajahi bumi. Ya, lemah ada. Tidak memenuhi syarat. Ada. Dari. Artinya daerahnya, alamnya tidak mampu membentuk manusianya menjadi kuat. Tidak mampu membentuk manusianya menjadi penyabar, ahli. Ya, pada zaman dulu, zaman-zaman pertama. Nah, ya. Jadi daerah Minangkabau itu terdiri dari bukit-bukit, gunung-gunung, ya, jurang-jurang. Ya. Siapa saja yang tinggal di daerah Minang tentu dia menghadapi suasana itu. Ya, mendaki gunung, menuruni bukit, ya, itu jurang, naik turun. Ya, tentu keahliannya dibentuk di situ, pemikirannya, kecerdikannya dibentuk di situ. Ya, apalagi dia menghadapi binatang, harimau, benar ya, macam-macam, benar. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kemampuan manusia, keahlian manusia, kekuatan manusia, ketahanan fisik manusia, ya, itu dibentuk di daerah Minang. Nah, itu dia. Benar. Artinya alam Minangkabau lah yang mampu membentuk manusia menjadi kuat, kokoh. Ya, memiliki kemampuan yang tinggi. Dari itu ya, kemampuan untuk berkuasa, untuk memimpin, untuk menjelajah, ya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menyelesaikan urusan. Ya, itu dia.
Itu alam Minangkabau. Ya, itu deh. Nah, jadi kalau kita bertanya, ya, kalau kita bertanya, benar, itu seperti para nabi dan para rasul itu. Mereka memiliki kemampuan, ya, atau kekuatan. Ya, itu mereka dapatkan dari mana? Turunan dari mana itu? Tentu turunan dari nenek moyang. Kemampuan itu. Nah, nenek moyangnya itu berasal dari mana? Nah, itu deh. Ya, tentu berasal dari daerah Minang. Nah, daerah Minangkabau lah yang mampu membentuk manusia-manusia, ya, yang memiliki kemampuan untuk memimpin, untuk menguasai, untuk menjelajah, cerdik, dan ya, nah, itu alam Minangkabau yang mampu membentuk. Nah, semuanya itu tentu ada dasar hukumnya. Ya, segala sesuatu ada penyebabnya, ada alasannya. Ya, tidak bisa menduga-duga. Itu. Sehingga saya mengatakan nenek moyang manusia itu, Adam, ya, itu berasal dari Minang. Bukit Tinggi. Itu deh. Udah. Ya. Ada. Nah, jadi dari daerah Minang, keturunan Adam itu menyebar ke Pulau Jawa. Itu yang pertama. Nah, Pulau Jawa itu yang pertama. Setelah daerah Minang. Ya, Adam itu berketurunan di daerah Minang. Kemudian menyebar ke luar Minang, ya, menuju Pulau Jawa. Itu. Ya. Itu deh. Nah, kemudian, ya, keturunan Adam dari daerah Minang ini, kemudian dia menyebar. Ya, menuju kepada daerah Afrika, benua Afrika. Itu pada awalnya. Benar. Itu. Nah, itu tandanya pada zaman-zaman pertama itu, ya. Zaman-zaman pertama itu tentu pemikiran manusia sudah mulai berkembang. Ya. Tentu mengikuti zamannya, ya. Mengikuti keadaannya. Dari itu, ya, akan nampak. Saudara. Nah, jadi Allah menciptakan Adam, manusia pertama. Setelah diciptakan, Allah mengajarkan Adam nama-nama benda. Memperkenalkan nama-nama benda. Itu. Ya. Nah, tentu pemikiran Adam tentu berkembang. Sebagai manusia pertama, berkembang. Dan tentu itu diwariskan terus-menerus kepada anak keturunannya. Yang kemudian pemikiran itu terus berkembang. Nah, itu. Ya, tingkat kemampuannya dalam berpikir tentu makin tinggi. Ya, itu deh. Benar. Nah, itulah yang membuat keturunan Adam pertama itu bertahan hidup. Benar.
itu. Nah, jadi kita di dalam mempelajari itu tentu tidak bisa menduga-duga. Ya, harus ada dasar hukumnya. Ya, harus ada ilmunya. Ya, nah itu. Ya, di zaman sekarang ya, itu banyak dugaan, tebak-tebakan dari ya, seperti langit dan bumi, ya, bintang-bintang, bulan, matahari. Itu ada yang mengatakan hasil dari Big Bang, dari meledak. Nah, itu. Dari. Nah, ya macam-macam lah hasil dari dugaan manusia. Itu salah itu. Ya, dasar hukumnya itu lemah, ya. Tidak kuat. Nah, tentu untuk menjelaskan ini membutuhkan bukti. Dari. Tentu saya harus turun untuk membuktikan ini. Karena kalau saya tidak turun, bagaimana cara membuktikan ini? Ya. Karena untuk menjelaskan semuanya itu tentu panjang. Dari. Ya, tidak mungkin sebentar itu menjelaskannya. Dari. Ada. Ya. Nah, jadi manusia pertama itu Adam. Ya, itu munculnya di daerah Bukit Tinggi, Minangkabau. Ya, itu deh. Nah, jadi apa yang ya diteliti oleh orang-orang luar, ya, oleh para ahli, itu semuanya ya tidak tepat, benar. Ya, tidak sesuai dengan hukum alam. Ya, itu banyak yang salah. Atau hasil penelitiannya itu ya belum sampai, benar. Belum sampai kepada tujuan sebenarnya. Nah, itu belum sampai. Nah, itu. Penelitian manusia belum sempurna, belum tepat sehingga belum menghasilkan kesimpulan yang sebenar-benarnya, itu belum. Nah, kenapa? Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari sehingga segala sesuatu menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.